Seiring salam dengan sembah-sembah kami susun jaringan 10. Lapun-lapun kemuaro kerap-kerapkan soduo. Ampun-ampun kami kepadonan tua-tua. Maaf-maaf kami kepadonan muda-muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Aurduri, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati Camat Lurah Tanjung Pasir. Ada. Yang sama kita hormati Ketua RT 25, Ketua RT 10, Ketua RT 11, Ketua RT 12, Bagan Pete maupun Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Sebab di sini ada kan RT 11, 12 tulis kalau RT 23, Ketua RT 23, Batang Besak tempat bersandar yang dibilang Pak Muslim tadi, Daun Rimbun tempat berteduh beliau. Dan juga yang kita hormati keluarga besar dari Bapak Dadang Hidayat dan Ibu Santimah. Juga hadir dari mana lagi Pak? Wah, dari Lampung dan juga keluarga besar yang ada di Jambi. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebutkan namanya. Kami himpun para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama berbahagia itu adalah orang tua daripada kedua mempelai, dan yang sangat bahagia pula adalah raja dan ratu sehari pada hari ini, Ananda kita Suryani S binti Muhammad Sani almarhum dan Ananda kita Dandi Saputra bin Dadang Hidayat, yang alhamdulillah telah melaksanakan ijab kabul. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya naik ke pentas ini, ada titipan pesan. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena jam 12 kita nak makan siang. Jangankan jam 12, sekarang masih jam 11 kurang. Kalau setengah jam berarti jam setengah 12 kita makan siang. Kalau nak ke sawah wajar makan jam setengah 12. Karena nak ke sawah, kita ini nak pergi ke undangan. Jadi cuman ya panjangin baik. Kenapa? Tak cukup nasihat itu dengan nasihat ustadznya saja, tapi perlu juga bimbingan di dalam keluarga selaku orang tua yang ada di dalamnya. Tapi tetap
10 menit turun. Ya. Bapak Ibu para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat kemarin jam 2 telah dilaksanakan prosesi akad nikah. Sebelum akad nikah ini berlangsung, sudah ada lamaran dan kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari Bapak Dadang Hidayat bersama Ibu Santimah waktu hadir melamar anak gadis kami yang bernama Suryani binti Muhammad Sani. Waktu itu beliau masih hidup dan waktu itu. Setelah lamaran itu telah dibuka, ditempatkan, diambillah suatu keputusan. Kami akan menikahkan anak kami pada tanggal 25 dan 27 Oktober 2022. Siap-siaplah anggarannya. Kami bilang siap-siapkanlah semuanya yang perlu disiapkan. Setelah itu lama kelamaan beliau ukurlah pentas ini supaya pas. Pada hari ini pas nian pentasnya. Ke kiri dia pas, ke kanan dia pas. Ke kanan dia pas, ke kiri dia juga pas. Kenapa? Beliau yang mengukurkan sendiri. Kenapa? Karena beliau ingin menjadikan orang tua yang berhasil mendidik anaknya sampai kepada pelaminan saat ini. Kenapa ibunya yang telah mengandungkannya sehingga 9 bulan lamanya, waktu melahirkannya yang bertambah-tambah sampai menyusuinya 2 tahun lamanya. Setelah itu beliau akan menikahkannya sampai ke pelaminan ini. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir, kata Allah. Akhirnya apa? Setelah itu terbentuk ustaz. Ingatkan besok nasihat pernikahan. Organ mana yang akan kita pakai? Ada 2 pilihan, Pak D atau Andi Lala. Prasmanan mana yang akan kita pakai? Apakah masakan RT 25 atau catering sebagainya? Itu ingat-ingat semua, terlalu mengingatkan kembali sebelum beliau itu meninggalkan kita semuanya. Bapak yang mana yang tidak akan menyaksikan bahwa hari ini sangat berbahagia sekali. Walaupun beliau itu ada di alam kubur saat ini, tapi beliau menyaksikan dengan penuh kesenangan dan ketenangan dan gembira sekali bahwa beliau itu sangat sukses dan berhasil membimbing, mendidik, melahirkan, membesarkan sampai menikahkan anak beliau sampai di pelaminan saat ini. Tapi kita tidak bisa melihat beliau, tapi beliau itu tersenyum melihat atas keberhasilan dan kesuksesan beliau sampai pernikahan ini. Maka terjadilah ijab kabul waktu hari Jumat di tanggal jam 14 itu. Ijab kabul itulah yang mengatakan sah atau tidak Dandi, engkau sebagai suami, dan Suryani engkau sebagai istri. Maka datanglah ananda beliau. Itulah ananda yang dikatakan dengan Soekarno. Ya, ananda siapa? Rano. Untung ada anak-anak beliau yang mewakili sebagai orang tua yang akan menikahkan kakaknya. Wahai Dadang Saputra bin Hidayat bin Dadang Hidayat, aku nikahkan engkau dengan kakak kandungku sendiri yang bernama Suryani binti Muhammad Sani almarhum dengan mas kawin 500.000 rupiah dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, kata Rano. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apa kata saksi? Belum sah, ulangi lagi. Setelah itu diulang lagi. Setelah diulang lagi, baru itu dikatakan oleh saksi sah. Itu yang dikatakan dengan ijab kabul. Setelah semua saksi mengatakan sah, maka dikatakan dalam Al-Quran misaqan ghaliza. Kuat sekali Rano itu memegangkan Dadang Hidayat waktu itu. Itulah yang dikatakan dengan ikatan pernikahan yang sangat kokoh.
menikahkan kakak kandungku dengan saudaraku yang bernama Suryani binti Muhammad Sani. Kokoh sekali ikatan itu. Itu tandanya dikatakan dengan misakon walizo. Pernikahan yang sangat kokoh dan kuat dan tidak bisa dimain-mainkan. Makanya setelah itu terjadi, maka si Suryani dan Dandi tadi sah menjadi suami dan istri. Dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Inilah merupakan suatu tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkannya di depan kita semuanya. Bertemunya yang dari Lampung, bertemunya dengan orang Banjar, bertemunya orang Sabah, bertemunya orang Nipah, bertemunya di permata Simpang Rimbo. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istri-istri yang dipersiapkan oleh Allah sebagai apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun, sebagai tentram Dandi dan Suryani dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Yang pertama, Dandi dan Suryani yang perlu kami ingatkan bahwa setelah rumah tangga ini engkau ucapkan ijab kabul, engkau akan berlayar di tengah lautan yang sangat jauh sekali. Hujan, panas, badai yang akan menopang sangat kuat waktu itu. Engkau akan bertemu yang dikatakan dengan pantai kebahagiaan. Panas kubur. Hah? Aduh, pesan masuk, Mas. Dandi, ini kipas ini ke sana arahnya, bukan ke sini. Cek, naik sedikit puluh ini bos, apa? Lah, sebabnya panjang kan? Belum 10 menit. Pantai kebahagiaan itu, ingat Dandi, pantai kebahagiaan itu adalah semua ini akan menuju pantai kebahagiaan. Judul kita pada hari ini adalah pantai kebahagiaan. Yang pertama yang harus kita lewati pantai-pantai kebahagiaan itu nanti, di dalam bahtera kehidupan yang sangat panjang tadi itu, sangat-sangat menguraskan pikiran dan pemikiran kita. Tenaga, energi dalam kondisi apapun harus kita lewati. Yang pertama itu harus kita siapkan, yaitu al-isroh. Apa itu isroh? Rumah tangga. Apa itu rumah tangga? Kapal yang akan berlabuh, kapal yang akan berlayar. Saat ini rumah tangga telah terbentuk dan kapal ini akan berlayar ke tengah samudra itu. Isroh itu sudah disiapkan, rumah tangga sudah disiapkan. Inilah yang dikatakan dengan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Inilah yang dikatakan bahwa sunnah nikah ini adalah sunnahku, kata Rasulullah. Kalau engkau tidak menikah, maka engkau bukan termasuk golongan-golongan umatku, kata Rasulullah. Ya ma'asyarus sabab, wahai para pemuda, wahai para pemudi, banistata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu materi, mampu fisik, mampu pikiran, mampu semuanya, maka falyatazawwaj. Sesungguhnya nikah itu adalah menundukkan penglihatan dan juga memeliharakan daripada kehormatan. Sesungguhnya nikah itu nanti kalau tidak mampu juga engkau semuanya, maka berpuasalah. Itulah yang akan menjaminkan daripada pernikahan tadi. Ini yang dikatakan dengan al-isroh, rumah tangga yang telah terbentuk. Yang kedua, Dandi, Suryani yang kedua. Yang kedua ini adalah tengok
kapal ini ada mesinnya. Mesin itu harus baik. Kalau kapal itu tidak ada mesin, tidak berjalan kapal nanti. Macet di tengah lautan, siapa yang akan memperbaiki? Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan pantai kebahagiaan tadi. Apa itu mesinnya? Yaitu kolbun, hati. Saat ini Dandi sama Surniani bersihkan niat, bersihkan hati kita, bahwa tujuan nikah itu bukan untuk hawa nafsu, bukan untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, tetapi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan dengan hati. Bersihkan dulu hati kita, sucikan hati kita, sampaikan dan luruskan niat kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang dikatakan dengan pantai kebahagiaan. Itulah yang dikatakan dengan kolbun atau mesin. Yang ketiga, tidak panjang dia, asal ada 1, 2, 3, 4, 3. Yang ketiga itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah minyak bakarnya. Tengok kapal ini, kapalnya sudah bagus, mesinnya sudah bagus, minyaknya ada apa tidak? Kalau minyaknya udah ganti, tidak berjalan kapal ini. Tapi kalau minyaknya sudah ada, itulah yang dikatakan dengan akhlak. Antara suami dan istri itu saling menghargai, antara suami dan istri itu saling mencintai, antara nah, kita izin dulu, ada apa yang lewat? Hah? Ya, ayah. Jauh. Ya. Jadi bahan bakarnya tadi itu adalah akhlak. Laisatuddin, laisatud dunya illa bidin. Bukan dikatakan dunia itu kecuali agama. Walaisatuddin illa bimakarimal akhlak. Dan bukan pula dikatakan agama itu kecuali adalah akhlakul karimah. Suami itu adalah menjagakan istrinya. Akhlak yang baik di dalam rumah tangga itu, ingat ibu-ibu, ini ibu-ibu terutama adalah wanita. Apa kata Rasulullah? Ada 4 golongan wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk juga adalah istri. Jangan sampai nanti istrimu itu masuk ke dalam neraka. Tugas suami sangatlah berat. Yang pertama, kata Rasulullah, wanita yang dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam nerakanya Allah itu yang pertama adalah sebagai istri jangan selalu memarahi suaminya, apalagi membaki-makinya, apalagi membentak-bentaknya. Kalau itu yang terjadi dalam rumah tangga, masuk kita ke dalam neraka. Kenapa? Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Rijal itu, laki-laki itu adalah pelindung daripada wanita dan istrinya. Walaupun sebagaimana bentuknya seorang suami yang dikatakan dengan suami itu adalah pemimpin, itu tetaplah pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan sekali-sekali Suryani engkau bentak itu Dandi, engkau bentak pula itu Dandi, engkau sakiti dia, itu nanti kita termasuk orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau pernah marah-marahin suaminya, bentak-bentak suami, jangan lagi. Pak Roni, jangan sekali-sekali lagi istri kita membentak-bentak kita. Kalau ada pertikaian di rumah tangga, biasa. Kalau ada marah-marahan, biasa. Tapi jangan dibentak dan disentak. Masuk kita ke dalam neraka. Kalau mau juga masuk neraka, sentaklah, bentaklah itu suami. Ibu-ibu ini, bukan bapak-bapak. Yang golongan wanita yang kedua siapa? Wanita yang kedua yang dimasukkan oleh Allah itu ke dalam neraka, itu adalah istri yang selalu memberikan, membebani suami, padahal suami itu tidak sanggup untuk memenuhikannya.
kasih beban penghasilan Dandi cuma 5 juta. Dikasih beban bagaimana cara pun Dandi, engkau setiap bulan wajib store kepada istri 10 juta. Tak sanggup dia, tak terpikir dia. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan engkau bebankan kepada kami apa yang kami tak sanggup membebankannya. Jangan engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkannya. Ada di dalam Al-Quran itu. Kalau ada istri membebani suaminya yang tak sanggup suami itu patuhi, maka engkau termasuk orang yang dimasukkan ke dalam neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Paham ibu-ibu? Mana ibu-ibu ini? Itu sekali itu. Jangan minta terlalu banyak. Kalau tak sanggup. Itulah yang dikatakan dengan qanaah. Bersyukur apa yang ada pada saat ini. Yang ketiga, golongan wanita yang dimasukkan ke dalam neraka ya Allah itu adalah istri yang selalu membuka aurat dan mempertontonkan kepada orang lain. Itu pahami dan pelajarilah dewe. Yang terakhir, wanita yang dimasukkan ke dalam neraka ya Allah adalah istri yang tidak pernah melaksanakan dan mengerjakan sholat. Tugas daripada Dandi nanti, engkau adalah sebagai suami. Mulai malam ini, engkau masuk malam pertama atau malam kedua nih? Malam kedua. Malam pertama sudah? Belum. Malam ini malam kedua nih. Engkau ini sebelum malam kedua ini Dandi, diajarin, Ustaz ajarin. Pertama, sholat tahajud. Bisa sholat tahajud? Sudah sholat tahajud, sholat taubat. Bertaubat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, selama ini aku ini hidup membujang, tapi dengan kekuasaan Allah engkau pertemukan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sebagaimana pertemuan antara Adam dan Hawa yang berkembang biaklah banyak laki-laki dan perempuan, begitulah juga dengan kita. Doa kepada Allah, salat taubat, bertaubat. Kalau ada dosa-dosa saya selama ini, saya minta ampun ya Allah. Perluaskan rezeki kami dalam keluarga. Salat hajat, salat taubat, salat tahajud. Setelah itu ngaji. Setelah ngaji, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, siang harinya lagi. Ulangi lagi besoknya. Insya Allah itu sholat tidak akan tinggal. Itu imam dan dia yang akan mengajarkan di dalam rumah tangga. Itu yang ketiga, yaitu akhlak tadi. Yang keempat untuk mendapatkan kebahagiaan, pantai kebahagiaan itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu sebagai apa? Peta dan kompasnya. Coba Bapak Ibu tegak di tengah-tengah laut, kalau tidak ada peta dan apa tuh? Kompas, kemana arah ini kapal nih? Nak ke kanan, ke timur, larinya ke utara. Nak ke utara, larinya ke barat. Kenapa? Tidak ada panduan, patokan yang akan dia pelajari kemana. Itulah gunanya Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan sampai di dalam rumah itu tidak pernah baca Al-Quran. Kalau tidak pernah baca Al-Quran, rumah kita seperti kuburan. Kalau seperti kuburan, sepi itu rumah tangga. Makanya yang dikatakan Abdul, sebaik-baiknya umat itu adalah biqiraatil Quran. Walaupun sedikit baca Al-Quran, walaupun satu ayat baca Al-Quran. Insya Allah itu di tangan daripada pemimpin dalam rumah tangga berat engkau Dandi. Sebagai suami itu adalah berat. Pertama, hu anfusakum wa ahlikum naran. Si Dandi ini punya tanggung jawab. Jangankan Dandi, kita pun yang lama-lama itu pun punya tanggung jawab. Menjaga diri kita, menjaga istri dan anak kita. Dengan tujuan adalah supaya dijauhkan dalam api neraka. Kenapa api neraka? Kayu bakarnya itu banyak manusia dan batu-batu di dalamnya.
Kalau engkau jerumuskan keluarga dan anak engkau, maka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau engkau bisa menjagakannya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanggung jawab daripada dandi dalam membaca Al-Quran dan hadis. Yang keberapa lagi nih? Kelima. Yang kelima itu adalah an-nasihah. Nasihat. Nasihat ini itu adalah bekal. Bekal yang akan kita bawa dalam berlayar itu apa? Perlu adanya nasihat-nasihat orang tua kita. Dengarkan Pak Dadang nanti kalau ada Pak Dadang memberikan nasihat Suryani. Dengarkan Ibu Nur Asia. Ya, Ibu Nur Asia tadi kalau ada memberikan nasihat. Nah, kalau nanti kamu apa elok-eloklah sama Suryani. Dengarkan, kenapa? Ibunya. Nanti ibunya Nur Asia adalah mamakmu juga. Ibu Santima ini mamakmu juga. Kedua-duanya ini adalah ibunda engkau wahai Dandi dan juga Suryani. Itulah yang kita katakan nasihat. Kalau ada minta nasihat Pak RT, minta nasihat Pak Lurah, minta nasihat tua-tua tangganai, minta nasihat tokoh adat, itu semuanya adalah bekal perjalanan untuk mendapatkan pantai kebahagiaan tadi. Yang keenam itu adalah az-zawj, itu adalah suami. Suami itu berat dalam rumah tangga. Tugas suami itu pertama, kamu Dandi, kamu harus siapkan itu yang dikatakan dengan sandang. Apa itu sandang? Hah? Pakaian. Ya. Kamu harus tanggung jawab belikan pakaian istrimu. Jangan sampai setiap tahun, setiap masuk hari raya Idul Fitri tidak pernah ganti-ganti bajunya. Nah, suamilah yang bertanggung jawab yang dikatakan dengan sandang. Bertanggung jawab dengan pangan. Apa itu pangan? Makan, kebutuhan yang namanya makan. Kalau kita tidak makan mati. Kalau tidak pakai minum mati kita. Supaya tanggung jawab sebagai suami itu berikan yang dikatakan dengan pangan. Apalagi yang ketiga, papan, rumah. Kalau tidak ada rumah di mana kita nak nginap, walaupun itu kontrakan sementara, yang penting saya berdiri di atas kaki saya sendiri, karena saya salah buta dalam mencari nafkah, diperluaskan oleh Allah rezekinya, diselamatkan dalam perjalanannya, kembali kepada rumah nanti dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah dengan membawakan rezeki yang halal dan thayyiban. Allahumma qina bihalalika an kharabika wa aghnina bi fadlika aman siwa. Ya Allah, cukupkanlah rezeki kepada keluarga kami. Ya Allah, kayakanlah diri kami sebagai engkau, kami kepada engkau lah kami memohon dan minta pertolongan. Lah itu bisa ngerti dah? Paham dah? Bapak Ibu paham apa tidak? Paham. Saya walaupun tidak ini. Itu adalah suami. Jangan takut tadi. Walaupun kata Pak Muslim tadi ini adalah pengantin yang baru. Pengantin yang banyak membutuhkan nasihat. Tapi ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Kuncinya itu. Kalau kita bertakwa tadi, insya Allah ada jalan keluar dalam rumah tangga itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ingatkan, Allah itu selalu memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Dalam segala penjuru Allah berikan rezeki. Yang penting kita adalah ikhtiar, berdoa dan berusaha serta bertawakal. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Lajulah, jalanlah untuk mendapatkan keturunan anak yang soleh dan anak yang soleha. Anak laki-laki. Tak apa-apa kata Suryani. Moga-moga Allah memberikan anak laki-laki. Pas lahir, yang lahir anak perempuan. Karena di tangan Allah lah segala sesuatu. Besok kita coba lagi. Supaya dapat anak perempuan, kata Suryani. Oke, pas lahir besok. Lahir lagi anak laki-laki. Karena Allah lah yang mengeluarkan dan menciptakan dari perut ibunya. Wallahu yakhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing, lalu diberikan penglihatan, pendengaran, hati nurani agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya lagi minta anak laki-laki dan anak perempuan, tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah belum percaya menitipkan seorang anak amanah kepada keluarga ini nantinya. Atau ada lagi Allah berikan anak laki-laki dan perempuan, bahkan suami dan istri menyia-nyiakan anak-anak yang telah lahir ke dunia ini. Padahal dikatakan kullul mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhamidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak ini kemana anak ini akan dibawa, ke Majusi, ke Yahudi, ke Nasrani dan sebagainya macamnya. Nah, itulah tugas daripada suami. Tugas istri apa? Tugas istri pertama doakan suaminya supaya pulangnya dapat rezeki. Yang kedua, istri jangan banyak menuntut kepada Bang Dandi. Kalau Bang Dandi tak sanggup juga memenuhi syarat untuk menikah: 1, rumah lado seko; 2, mobil ras harus ada terparkir; 3, motor harus ada. Itu susah. Pening Dandi akhirnya tak jadi nikah. Itu terlalu berat. Tapi cukuplah 500.000 uang rupiah dan seperangkat alat sholat, supaya 500 ini bisa digunakan untuk kebutuhan hariannya, dan juga perangkat sholat ini bisa untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nanti mukena itu digantung, ditaruh di dalam lemari itu. Al-Quran, mukenanya ada sarungnya, ada pecinya dalam itu. Sampai umur 30 tahun, mukena itu pun masih ada juga di situ. Inilah apa itu namanya, sebagai apa namanya? Kenang-kenangan pulau. Nah, dipakai. Nah, yang terakhir, apabila itu semua sudah kita laksanakan, rumah tangga sudah terbentuk, hati kita sudah lurus, niat ikhlas kita sudah ada, akhlak di dalam rumah tangga juga harus dipakai. Ingat, kalau setiap keluar rumah, izin dengan suamimu. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan sekali-kali kita kerjakan. Segala sesuatu melalui izin daripada suami. Kenapa berpuasa harus menghadap kepada suami, minta izin? Karena nanti kalau tanpa izin, kata suami, tidak usah berpuasa. Jangan berpuasa. Karena nilai apabila suami telah melarang, tidak ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mendapatkan ridhonya, surganya Allah, maka ikutilah apa yang disampaikan oleh suamimu, selagi itu perintah itu yang mengarahkan kepada kebaikan di dalam rumah tangga. Yang terakhir adalah taslim, pasrah. Semuanya itu mulai dari rumah tangga, mulai dari hati nurani, mulai dari akhlak, mulai dari Al-Quranul Karim dan hadis, mulai dari an-nasihah, mulai dari sebagai suami. Yang terakhir itu pasrah. Kita pasrahkan kepada Allah. Nanti di dalam perjalanan rumah tangga ini pasti ada kerikil-kerikil yang akan melewati, yang harus kita lewati. Pasti ada nanti batu besar yang akan kita lewati. Semuanya itu dengan bermusyawarah, dengan mengingat kepada kawan-kawan, dan juga kita minta tolong nasihat-nasihat orang lain. Semuanya itu akan bisa dipecahkan dengan hal yang besar menjadi ringan, dengan yang ringan menjadi hilang. Itu sama sekali. Insya Allah Suryani dan Dandi, engkau berdua akan bisa melewati ini semuanya. Jangan lupa doakan untuk kedua orang tua kita. Jangan lupa mertua kita, jangan lupa orang tua kita. Selalu ingat, jangan setelah menikah ini nanti terjadi lupa dengan Pak Dadang Dandi, lupa pula dengan Pak almarhum Muhammad Sani, lupa pula dengan Ibu Santima, lupa pula dengan Ibu Nur Asia. Apabila itu terjadi, berarti kita telah durhaka kepada kedua orang tua. Tanpa ini, sesungguhnya walaupun hari ini kita bahagia Bapak Ibu, jangan nih Bapak Ibu nengok Ibu Nur Asia, Rano, Ibu Pak Dadang, Santimah di sini bahagia, tapi pening, tengok senyum kurang. Itu bilang alangkah bahagianya bapak kedua orang tua yang duduk bersanding di atas itu. Bahagia apanya? Bahagia otak kita kemana-mana pikiran ini. Itu aku atau masih ada beda itu. Itu sambal habis apa belum? Kurang belum? Kue lupisnya masih ada beda. Pisang siapa yang tanggung jawab? Masih mikir-mikirkan situ.
Tapi sampai itu itulah mohon pertolongan bantuan kita. Itulah kita semuanya dengan tasa'alu nabi wal arham. Bertolong-tolonglah dengan silaturahim. Semoga silaturahim kita pada hari ini bertambah pula warga kita RT 25. Bimbingan dari adat, bimbingan dari RT, bimbingan dari tokoh-tokoh sangat perlu untuk keluarga yang baru membinakan rumah tangga ini. Semoga binaan ini mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, dan juga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.